Berpikir kritis merupakan sebuah cara pola pikir seseorang yang menuntut untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tepat dan cepat. Berpikir kritis juga merupakan kemampuan yang menggunakan proses analisa dan evaluasi tentang suatu informasi yang dapat diterima untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Atau dalam arti lain, berpikir kritis merupakan cara berpikir untuk mencari sebuah kebenaran dari informasi yang telah diterima dan menyelesaikan suatu masalah secara tenang, tanpa emosi, menggunakan logika, memahami permasalahan, menganalisa, dan mengevaluasi. Kemudian, baru membuat sebuah keputusan atau tindakan yang harus diambil. Berbicara tentang berpikir kritis, maka tak lepas sangkutannya dari berpikir kreatif. Berpikir kreatif sendiri merupakan cara berpikir yang dilakukan dengan tidak biasa. Setiap orang mempunyai bakat alami dalam dirinya untuk berpikir secara kreatif. Dengan kata lain, pola pikir berpikir kreatif ini sudah ada dalam diri setiap individu. Hanya bagaimana cara untuk mengembangkannya saja. Lingkungan yang tidak mendukung, tekanan budaya, berpikir secara irasional, dan konsep otak kiri serta otak kanan. Selanjutnya, mari kita bahas hambatan serta kendala yang terjadi ketika proses berpikir kritis dan kreatif. Yang pertama adalah lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kreatif seseorang. Contohnya saja ketika kita berada di lingkungan yang terbiasa menyelesaikan masalah dengan jalan yang biasa atau instan, maka akan mempengaruhi jalan berpikir seseorang untuk berpikir kritis serta kreatif. Seorang guru juga berperan penting dalam mengembangkan pola pikir yang kritis serta kreatif. Ketika seorang guru tidak menyediakan lingkungan belajar yang membuat siswa untuk dapat berpikir secara kritis dan kreatif, maka akan mempengaruhi siswa dalam mengembangkan pola pikirnya. Misalnya, seseorang siswa hendak menyelesaikan bagaimana agar pembuatan sabun cuci piring itu dapat berhasil sesuai dengan takarannya. Kemudian, ada temannya yang mengatakan, cara penakaranmu salah, pasti gagal sabunnya. Nah, komentar-komentar negatif tersebut yang dapat mematahkan ide-ide kreativitas siswa, sehingga sebelum memulai dan mengetahui percobaan tersebut itu gagal atau tidak, siswa tersebut sudah pesimis duluan dan tidak percaya diri lagi dengan kemampuannya. Namun, jika memang komentar yang sebelumnya dibubuhkan itu dapat memberikan solusi dan memperbaiki kesalahan yang siswa sebelumnya perbuat, maka itu tidak masalah. Seseorang yang merasa takut akan kegagalan dan kehilangan rasa percaya diri sebelum ia memulai sesuatu hal, maka akan mematahkan kemampuan mengembangkan ide-ide kritis dan kreatifnya. Selain itu, kita juga tidak boleh terlalu percaya diri atau terlalu berpuas diri akan sesuatu. Karena sifat seperti itu juga dapat menghambat proses dalam mengembangkan ide-ide kritis serta kreatif. Jadi, lingkungan tentu saja mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam membantu seseorang untuk mengembangkan ide-idenya untuk berpikir kritis serta kreatif. Juga bisa menjadi penghambat apabila pengembangannya itu tidak tepat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya mengenai hambatan-hambatan dalam berpikir kritis adalah tekanan budaya. Kata budaya mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, secara umum, budaya sendiri adalah pola hidup atau cara hidup yang dilakukan oleh manusia untuk memahami apa yang harus dilakukannya. Kata budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budi, akal, dan pikiran. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, budaya berarti adat istiadat, pikiran, akal, dan budi. Apabila kita sudah terpengaruh dengan budaya yang sangat kental, maka kita tidak dapat melakukan hal-hal di luar batas yang sudah ditentukan oleh aturan.
karena apabila kita melanggar akan ada sanksi yang diterima. Misalnya, salah satu contoh yang dapat saya sampaikan yaitu tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Salah satu suku yang ada di Indonesia adalah suku Baduy. Dalam peraturan suku Baduy, masyarakatnya tidak diperkenankan untuk menggunakan teknologi karena teknologi akan menghambat budaya yang ada di sana menurut pandangan mereka. Padahal apabila kita kaji lebih jauh, dengan menggunakan teknologi kita akan mendapatkan berbagai pengetahuan, dan pengetahuan itulah yang akan membuat manusia untuk berpikir lebih jauh dan lebih kreatif serta kritis. Tetapi dalam pemikiran mereka itu akan menghambat budaya yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan dalam suku Baduy juga, masyarakatnya tidak diperkenankan untuk menggunakan teknologi ataupun barang-barang seperti yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya. Cara pola pikir seperti itulah yang akan menghambat terjadinya pola pikir berpikir kreatif dan kritis. Hambatan yang selanjutnya adalah berpikir irasional. Salah satu karakteristik dari berpikir kritis adalah berpikir rasional atau beralasan. Artinya, argumen yang kita keluarkan itu harus berdasarkan analisis dan mempunyai dasar yang kuat serta nyata. Dengan berpikir kritis menjadikan individu tidak mudah ditipu atau tidak mudah percaya dengan perkataan orang lain, sehingga kemungkinan untuk ditipu oleh orang lain semakin rendah atau semakin kecil. Suatu informasi yang didapat dapat dilihat atau dianalisis terlebih dahulu apakah benar atau tidak, sehingga kesimpulan yang didapatkan akan tepat dan cepat dan kita tidak mudah ditipu oleh orang lain. Menurut Angelo, berpikir kritis adalah mengaplikasikan rasional, kegiatan yang berpikir tingkat tinggi yang mempunyai kegiatan untuk menganalisis, mensintesis, serta mencari permasalahan dan pemecahannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu mengaplikasikan dan mengevaluasi apa yang terjadi. Jadi, dalam berpikir kritis, kita harus menggunakan rasional. Apabila kita berpikir yang tidak rasional, maka dalam kehidupan atau kenyataannya akan terjadi ketimpangan dalam setiap masalah yang kita lalui. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, kita harus berpikir terlebih dahulu apakah kegiatan yang akan kita lakukan itu bermanfaat atau tidak. Apabila kegiatan yang akan kita lakukan itu atau pikiran yang kita lakukan itu tidak bermanfaat, maka sebaiknya tidak usah dilakukan karena alasannya tidak irasional. Nah, maka untuk mencari sebuah gagasan yang baru, yang kreatif dan bermanfaat, kita harus berpikir dengan melakukan berpikir kritis atau melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Baiklah, selanjutnya salah satu faktor penghambat yang dialami seseorang dalam mengembangkan pola pikir berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah konsep otak kanan dan juga konsep otak kiri. Perlu diketahui, banyak sekali faktor yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam memecahkan suatu masalah. Salah satunya adalah sistem kerja otak. Sistem kerja otak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu sistem kerja otak kanan dan juga sistem kerja otak kiri. Penelitian mengungkapkan bahwa untuk menjadikan Albert Einstein sebagai ilmuwan yang jenius, ia hanya memerlukan 3% penggunaan otak dari keseluruhan sistem otaknya. Menurut Waluyo, setelah dilakukan penelitian dan perhitungan, ternyata hanya 3% sel neutron yang terhubung dari otak Albert Einstein dari keseluruhan sel neutron yang ada dalam otaknya. Hal ini menyebabkan peneliti merasa tertantang untuk bisa melakukan penelitian lebih lanjut agar bisa memaksimalkan kinerja sistem otak seseorang, agar bisa memecahkan setiap masalahnya dengan baik dan benar. Menurut Nur Aisyah, juga telah terbukti bahwa otak sendiri memiliki kemampuan untuk menyimpan informasi dan mengolah informasi tersebut menjadi informasi yang lebih baru atau menjadi lebih kreatif. Melihat fakta tersebut, peneliti merasa tertantang untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yaitu penelitian yang berkaitan dengan dominan mana antara otak kanan dan juga otak kiri dalam mengambil keputusan.
Salah satu peneliti yang bernama Ping berpendapat bahwa sistem kerja otak kiri itu lebih dominan terhadap bentuk teks, sedangkan sistem kerja otak kanan itu lebih dominan terhadap pemaknaan dari teks tersebut. Kemudian, untuk tugas otak kiri sendiri itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama adalah berpikir secara abstrak, berpikir logis berdasarkan realita, mampu melakukan penafsiran, kemudian cara berpikirnya sesuai dengan bentuk verbal. Sedangkan untuk cara berpikir otak kanan, itu sistemnya lebih tidak teratur, intuisif, dan holistik, serta bersifat nonverbal, lebih ke arah keperasaan. Selanjutnya, cara berpikir otak kanan itu terkesan lebih acak, tidak teratur, dan cara berpikirnya itu bersifat nonverbal, lebih ke arah perasaan, emosi, dan kesadaran yang berkenaan dengan pengaruh perasaan seseorang. Selanjutnya, tugas dari otak kanan itu juga meliputi tentang pengenalan pola, kepekaan terhadap warna, musik, dan juga kepekaan terhadap visual. Baiklah, itu tadi adalah beberapa hambatan yang dialami seseorang dalam pengembangan pola pikir berpikir kreatif dan berpikir kritis seseorang. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa berpikir kritis adalah pola pikir yang dimiliki seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan pola pikir kreatif adalah pola pikir yang dimiliki seseorang sejak lahir dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak biasa. Untuk melatih berpikir kritis dan berpikir kreatif, itu diperlukan pengembangan lebih lanjut agar seseorang terbiasa dalam berpikir secara kritis dan juga berpikir secara kreatif. Adapun hambatan-hambatan yang dialami seseorang dalam mengembangkan pola pikir berpikir kritis dan berpikir kreatifnya adalah yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua, faktor irasional berpikir seseorang, yang ketiga, tekanan budaya, dan yang keempat adalah konsep dari otak kanan dan juga otak kiri. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.